Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran dalam belajar. Berdoa dipimpin oleh Saudara Nais. Baik. Teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sekarang Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Tidak ada, Bu, hadir semua. Oh ya, baik. Apakah kalian sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Siap, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, coba kalian keluarkan semua perlengkapan belajarnya seperti pulpen, pensil, penghapus, dan lain-lain. Dan pastikan buku ada di atas meja kalian masing-masing. Baik, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, kemarin kan kita belajar mengenai teori peluang. Ada yang masih ingat nggak peluang itu apa? Saya, Bu. Jadi peluang itu atau disebut probabilitas itu adalah kemungkinan kan yang mungkin terjadi atau muncul dari suatu kejadian ataupun peristiwa. Ya, betul, Baby. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang teori peluang, dan pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai statistika, di mana tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu peserta didik mampu menyelesaikan model matematika dari masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan kajian statistika yang meliputi sampel, populasi, dan data dan penyajiannya dengan tepat. Dan yang kedua yaitu peserta didik mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kajian statistika yang meliputi sampel, populasi, dan penyajiannya. Ada yang tahu tidak contoh penerapan ilmu statistika dalam kehidupan sehari-hari itu apa saja? Saya, Bu, tahu. Ya, Nais. Menyusun dan meringkas data, Bu. Ya, benar. Ada lagi? Saya mau coba jawab, Bu. Ya, silakan Adisa. Kalau dalam perhitungan jumlah penduduk atau suatu populasi yang diamati, Bu. Ya, betul. Jadi, itu adalah contoh penerapan ilmu statistika dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kalian cek LKPD yang sudah Ibu kirim di Google Classroom, kemudian kalian berdiskusi dengan kelompok yang telah ditentukan tadi melalui grup WhatsApp, kemudian nanti Ibu cek dan kalian presentasikan hasil diskusi kalian dengan kelompoknya. Nah, jika ada kesulitan dalam mengerjakan LKPD, boleh ditanyakan terlebih dahulu. Nah, silakan kalian untuk berdiskusi. Ibu beri waktu 30 menit. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, apakah sudah selesai? Sudah. Sudah, Bu. Nah, jika sudah selesai, dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk permasalahan 1, siapa yang ingin mempresentasikan? Saya boleh, Bu. Ya, silakan Adisa. Harus share screen atau enggak ya, Bu? Boleh. Boleh. Ya. Tampilan ininya udah kelihatan belum ya, Bu? Sudah, Adisa. Oh, sudah. Baik. Ini yang permasalahan 1, Bu. Saya mau coba jelasin.
Kan rata-rata besarnya kenaikan gaji semua karyawan per bulan itu kan 60.000. Nah, rata-rata adalah perbandingan antara jumlah data dengan banyaknya data, di mana rumus rata-ratanya itu jumlah data dibagi banyaknya data. Berdasarkan permasalahan 1, kita itu kan disuruh telaah dan rincikan informasi yang ada, di mana gaji per bulan untuk 5 karyawan masing-masing itu ada 480.000, 360.000, 650.000, 700.000, dan 260.000. Gaji mereka mengalami kenaikan sebesar 15% untuk yang sebelumnya bergaji kurang dari 500.000. Sedangkan 10% mengalami kenaikan sebesar 10% untuk yang sebelumnya bergaji lebih dari 500.000. Yang ditanyakan itu rata-rata besarnya kenaikan gaji semua karyawan per bulan. Nah, berdasarkan yang sudah saya dan Novia jabarkan di atas, berikut Bu penjabarannya. Ada 2 karyawan yang mengalami kenaikan gaji sebesar 10%, yaitu dengan gaji 650.000 dan 700.000. Jadi kenaikan gajinya kan 10% dikali 650.000. Lalu setelah dihitung, ini kan bisa dicoret ya Bu, 10 per 100 jadi 10. 10 dikali 6.500. Ya, betul, 6.500. Jadi saya jadi bingung, Bu. 10 dikali 6.500 jadinya 65.000. Nah, kalau yang 700.000 itu 10% dikali 700.000 jadinya 10 per 100-nya jadi 10 dikali 7.000. Sama dengan 70.000 kenaikannya. Lalu sisanya ada 3 karyawan yang kenaikan gajinya 15%, yaitu karyawan yang bergaji 480.000, 360.000, sama 260.000. Kenaikan gajinya yang pertama 15% dikali 480.000. 15 per 100 dikali 480.000 sama dengan 15 dikali 4.800. Kenaikan gajinya yaitu 72.000. Lalu yang kedua 15% dikali 360.000. 15 per 100 dikali 360.000 jadinya 15 dikali 3.600. Hasilnya 54.000 kenaikannya. Yang terakhir 15% dikali 260.000, yaitu 15 per 100 dikali 260.000, jadinya 15 dikali 2.600, kenaikan gajinya yaitu 39.000. Nah, yang ditanya itu kan rata-rata ya, Bu? Iya. Rata-rata besarnya kenaikan gaji semua karyawan, berarti kenaikan gajinya itu ditambahin semua 65.000 ditambah 70.000 ditambah 72.000 ditambah 54.000 ditambah 39.000 dibagi banyaknya karyawan itu ada 5, Bu. Nah, tadi ditotalin semuanya hasilnya 300.000 dibagi 5. Jadinya rata-ratanya 60.000, Bu. Ya, bagus, Adisha. Kelompok lain bagaimana? Apakah hasilnya sama? Sama, Bu. Baik, jika sama, sekarang lanjut ke permasalahan yang kedua. Siapa yang ingin menjelaskan? Baby, Bu, baby. Ya, silakan, Baby. Sebelumnya suara saya terdengar dengan jelas tidak, Bu? Terdengar, Baby. Saya screen ya. Ya, silakan. Kelihatan nggak ininya, jawabannya? Terlihat, Baby. Lihat. Saya zoom ya, takut nggak kelihatan. Jadi di permasalahan 2, misalkan data yang hilang kan disebutnya X ya, kita umpamakan. Terus karena rata-rata sama dengan median, maka bisa kita tulis nih, 4 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah si X yang tadi.
terus dibagi 5 karena jumlah yang di datanya itu ada 5. Maka 5 ditambah X per 5 sama dengan median. Nah, jika si X itu nilai minimum, maka mediannya itu ada 5. Namun kalau misalnya si X-nya itu nilainya maksimum, maka mediannya itu nilainya 7. Nah, berarti nilai rentang median yang mungkin itu kemungkinannya berarti 5 kurang dari sama dengan median kurang dari sama dengan 7. Nah, berarti untuk mediannya kalau misalkan 5 diperoleh 5 ditambah X per 5 sama dengan 5, maka nilai X-nya itu 0. Kalau si mediannya 7, berarti 5 ditambah X per 5 sama dengan 5, di mana X-nya itu sama dengan 10. Nah, jadi rentang si nilainya X-nya itu 0 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 10. Nah, berarti kenaikan produksi yang mungkin pada periode kelima sekitaran 0% sampai 10%. Sudah, Bu? Nah, baik. Apakah dari kelompok lain ada tanggapan atau pertanyaan? Tidak ada, Bu. Baik. Sekarang Ibu tanya, apa saja yang telah kalian pahami dan kalian peroleh dari pembelajaran statistika hari ini? Apakah ada yang bisa menjawab? Saya mau jawab, Bu. Ya, silakan Nais. Jadi yang saya dapatkan mungkin pengertian dari statistikanya ya, Bu. Statistika itu ilmu yang mempelajari semua hal tentang data, mulai dari pengumpulan, penyajian, analisis, sampai terbentuk suatu kesimpulan. Dan median itu sendiri, dan mean itu didefinisikan sebagai jumlah data dibagi banyaknya data, Bu. Ya, betul Nais. Jadi, statistika itu adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikannya. Singkatnya, statistika itu adalah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Cukup. Cukup, Bu. Baik, pembelajaran saya cukupkan. Sekarang, Ibu akan memberikan PR untuk kalian dikerjakan di rumah nanti. Soalnya akan saya bagikan pada Google Classroom ya. Nanti kalian bisa cek. Dan untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas materi keuangan, matematika keuangan. Jangan lupa kalian membaca materinya terlebih dahulu di rumah ya. Baik, Baik, Bu. Bu. Baik, saya cukupkan. Mari bersama-sama kita membacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih banyak, Bu.